Perkenalkan, nama saya Anggreni Injil Menangkalangi dari kelas A2 Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Saat ini, saya akan menjelaskan tentang struktur fungsi jaringan. Pengertian jaringan. Jaringan adalah gabungan dari beberapa atau banyak sel yang memiliki fungsi yang sama dalam suatu ikatan. Struktur jaringan. Jaringan penyusun tubuh dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu jaringan epitelium, jaringan ikat, dan jaringan saraf. Jaringan epitelium. Jaringan epitelium merupakan jaringan penutup permukaan tubuh, baik permukaan tubuh sebelah luar maupun sebelah dalam. Yang kedua, jaringan ikat. Ciri khusus jaringan ikat adalah memiliki komponen intraseluler yang disebut matriks. Matriks didesekresikan oleh sel-sel jaringan ikat. Dengan demikian, secara garis besar, jaringan ikat terdiri atas sel-sel jaringan ikat dan matriks. Berdasarkan bentuk dan reaksi kimianya, serta pada matriks dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu serat kolagen, elastin, dan retikuler. Yang ketiga, jaringan tulang. A. Tulang rawan atau kartilago. Ada 3 jenis tulang rawan, yaitu tulang rawan hialin, memiliki serat kolagen yang tersebar dalam bentuk anyaman, halus, dan rapat. Tulang rawan elastin, serat kolagen tidak tersebar dan bentuk serat elastik bergelombang. Tulang rawan fibrosa, serat kolagen kasar dan tidak teratur, lakuna-lakunanya bulat atau bulat telur berisi sel-sel kondrosit. B. Tulang sejati atau osteon. Sel tulang disebut osteosit. Osteosit terletak di dalam lakuna. Osteosit dibentuk oleh osteoblas antara osteosit yang satu dengan yang lain, dihubungkan oleh kanalikuli. C. Jaringan adipose. Jaringan adipose adalah jaringan ikat yang terdiri atas sel-sel berukuran besar yang terspesialisasi untuk menyimpan lemak, disebut juga jaringan lemak. D. Jaringan otot. Yang pertama itu otot polos. Sel berbentuk gelendong memiliki satu rincian terletak di bagian tengah. Yang kedua, otot lurik. Sel berbentuk silinder yang panjang dan tidak bercabang, memiliki banyak inti yang terletak di bagian inti sel. Yang ketiga, otot jantung. Sel otot jantung membentuk rantai dan sering bercabang 2 atau lebih membentuk sinsitium. Keempat, jaringan saraf. A. Struktur sel saraf. Teman-teman dapat melihat di sini ada gambar dari sel saraf. B. Jenis sel saraf. Neuron sensori atau aferen berfungsi menyampaikan rangsangan dari organ penerima rangsangan reseptor kepada sistem saraf pusat, otak dan sumsum tulang belakang. Neuron intermediate berperan sebagai penghubung impuls saraf dari satu neuron ke neuron lain atau dari neuron motorik ke neuron sensorik. Terima kasih. Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis,
Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.